Kita ke Yoshida Fish Farm ya. Di sini nih tempat budidaya ikan koi di wilayah Tokyo, Jepang. Tempat budidaya ikan koi ini sudah ada sejak tahun 1921. Mantap! Di Jepang ikan koi ini simbol panjang umur loh. Dan lagi, asal kalian tahu nih, ikan koi ini bisa hidup 20 sampai 40 tahun. Bahkan rekornya pernah ada yang mencapai 300 tahun. Waduh, tua banget ikannya. Waktunya makan. Untuk mendapatkan warna kulit ikan yang cerah, makanan ikan koinya harus bervitamin loh. Makanan ikan koi ini bahan dasarnya dari ikan yang diekstrak dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Asupan makanan yang baik dan sehat bisa membuat koi memiliki pertumbuhan yang ideal. Idealnya ikan koi yang berusia 1 tahun antara 18 cm sampai 20 cm ya. Oke, lanjut. Ciri-ciri ikan koi yang sehat adalah warnanya cerah seperti ini. Tuh lihat, badannya pun ideal kan? Cantik lah. Ikan koi ada beberapa jenis. Kalau ini jenis Sankei Taisho, biasa disapa Sankei. Jenis ikan koi ini memiliki warna dasar putih yang dikombinasikan dengan pola warna merah dan hitam. Makin cerah dan makin unik coraknya, ikan koi akan semakin mahal. Dan yang paling mahal, harga ikan koi di Jepang mencapai 1,2 triliun rupiah. Ya ampun, mahal amat ya. Keren. Untuk mendapatkan ikan koi dengan kualitas yang tinggi, indukan ikan koi harus memiliki keturunan yang bagus. Seperti di kolam indukan ini nih. Induk yang berada di kolam indukan ini rata-rata berusia dari 2 tahun hingga 7 tahun. Dan memiliki sertifikat lahir. Waduh, kayak manusia aja ya. Untuk kolam ikan koi, kedalaman idealnya 2,4 meter. Dan semakin dalam, malah semakin bagus. Makin dalam, tekanan terhadap ikan makin besar. Kalau seperti ini sama saja dengan ikannya berolahraga. Dan efeknya, nafsu makannya makin tinggi. Ya, sama deh kayak manusia. Ikan juga membutuhkan oksigen. Oksigennya dari putaran air yang menimbulkan buih pada air. Keasaman dan suhu air juga diperiksa kualitasnya. Wih, detail bener ya teman. Ya maklum deh, ikan mahal nih. Jika ingin mengadopsi ikan koi indukan, harganya bisa mencapai 500.000 yen, setara dengan 50 juta rupiah. Tuh kan, Unyil bilang juga apa? Mahal. Dalam 1 bulan, ikan koi bisa terjual sebanyak 48.000 ekor ke berbagai negara, termasuk Inggris dan Singapura. Keren. Bunga-bunga. Sudah pada tahu kan jenis bunga apa ini? Iya, betul, anggrek. Bunga ini mungkin ikut menghiasi taman di rumah teman-teman ya. Keindahan bunga anggrek memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan anggrek menjadi salah satu bunga nasional negara kita loh. Anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis ditetapkan sebagai puspa pesona. Bersanding dengan 2 bunga nasional lainnya, yaitu melati sebagai puspa bangsa dan bunga bangkai sebagai puspa langka. Mantap! Dan tiap tahunnya ada sekitar 400 jenis anggrek baru ditemukan. Yap, para peneliti melakukan banyak cara untuk mendapatkan jenis anggrek baru. Negara kita juga nggak ketinggalan kok. Seperti para peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Hias di Cianjur, Jawa Barat. Berhasil menghasilkan anggrek dengan paduan warna di kelopak bunganya. Mau tahu cara apa yang peneliti gunakan? Seperti apa ya jenis anggrek terbaru? Let's go, ikuti Unyil. Peneliti melakukan persilangan atau hibridisasi untuk menghasilkan jenis anggrek baru. Ada 2 jenis anggrek dengan kualitas terbaik yang kita silangkan. Jadi tentukan dulu indukan anggrek jantan dan betina. Ini adalah polen atau serbuk sari, yaitu butiran kecil yang terletak di bagian ujung bunga.
sebagai bibit bunga jantan. Harus dari bunga yang sehat dan sudah mekar lebih dari 4 hari ya. Sedangkan untuk betina, pilih yang sudah mekar selama 5-10 hari. Terlihat kekar dan punya tandan yang panjang. Sip lah. Oke deh, sekarang kawinkan indukan anggrek betina dengan jantan. Lalu tunggu sampai berbuah. Nah, di dalam buah ini ada biji seperti ini nih. Biji ini merupakan bibit anggrek jenis baru. Yuk, kita tanam bibit anggreknya. Gunakan agar-agar sebagai media tanaman anggrek. Selain agar-agar, ada juga air kelapa, gula, dan bahan tambahan lainnya. Termasuk yang ini nih. Iya betul, pisang. Ternyata pisang berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan anggrek selama masa pembibitan. Yuk, kita haluskan semua bahan. Setelah itu masukkan bubuk kalsium dan air kelapa. Jangan heran sama air kelapanya ya. Berbentuk es karena tersimpan lama dalam kulkas sebagai persediaan. Setelah itu tambahkan larutan kimia untuk menjaga keasaman media tanamnya. Baru deh kita masak. Sama kok seperti membuat agar-agar biasa. Setelah matang tinggal kita uji kadar keasamannya. Kalau sudah tepat di angka 6,8, masukkan ke dalam botol. Nah, tutup botolnya terbuat dari karet ya. Lalu lapisi dengan kertas koran agar tidak terlalu banyak udara yang masuk ke dalam botol. Sip, sekarang masukkan ke dalam autoclave. Alat yang bekerja menggunakan uap panas dan tekanan tinggi. Fungsinya untuk menghilangkan bakteri dan kuman agar media tanam jadi steril deh. Sip. Media tanam sudah steril. Sekarang masukkan bibit anggreknya. Kegiatan ini juga harus dilakukan secara steril ya. Kalau ada bakteri dan kuman yang masuk ke dalam botol, bibit anggrek akan rusak, berjamur, dan tidak akan tumbuh. Selama 1,5 tahun bibit anggrek berada di ruangan ini. Lampu ruangan tanaman ini akan berfungsi sebagai pengganti sinar matahari. Jadi tetap bisa berfotosintesis deh. Dalam satu wadah kecil ini bisa tumbuh ribuan anggrek baru loh. Oke deh, sekarang kita pindahkan bibit anggrek ke pot yuk. Wah, akhirnya merasakan udara bebas ya. Kalau media tanam di pot ini berupa serabut pakis, sabut kelapa, dan gabus. Bahan yang sudah tidak terpakai bisa kita manfaatkan nih. Rendam dulu batang anggrek ke dalam larutan fungisida untuk menjaga dari serangan jamur. Setelah 3 menit, pisahkan batang yang masih menempel. Sip deh. Tanam dalam pot. Oh iya, pot dari tanah liat itu tidak panas ya. Jadi akar bisa tumbuh maksimal. Sip deh, sudah aman nih. Kita lihat anggrek yang sudah mulai besar yuk. Ini nih, anggrek hasil persilangan. Namanya anggrek vanda dengan corak berwarna biru yang unik. Lewat persilangan akan menghasilkan bunga anggrek dengan kualitas lebih bagus, serta perpaduan warna dan corak yang makin indah. Mantap! Jenis anggrek baru ini bisa berbunga setelah usia tanam 3-4 tahun. Wah, lama juga ya. Tapi kalau sudah berbunga, kita bisa puas menikmati keindahan warna kelopaknya. Anggrek adalah salah satu tanaman hias asli tanah air kita loh. Ada 4.000 jenis anggrek yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Ada yang tumbuh liar di dalam hutan, banyak yang sudah mulai dibudidayakan. Tapi ada juga beberapa jenis yang jumlahnya semakin menurun, seperti anggrek hitam. Makanya inovasi cara untuk menjaga keanekaragaman anggrek sangat dibutuhkan, biar kita bisa menikmati keindahannya sepanjang masa. Mantap! Pak Ogah, tolong ya ini bawain bunga anggreknya. Hati-hati ya, ini bunga hal mahal tak iya? Tenang Bu Juria, sama Pak Ogah sih aman sentosa. Yang penting ada bayarannya, oke? Nanti saja itu uangnya. Lihat aja kalau ngutang nanti. Nggak bakal Ogah bantuin lagi. Emang kenyang pakai ucapan terima kasih melulu.